Dalam satu hari, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan. Dua kepala daerah terjaring OTT. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di Gedung Merah Putih KPK malam hari ini. Selamat malam Arief. Arief, bisa diceritakan update terbaru terkait dengan OTT Bupati Pati dan Wali Kota Madiun di KPK malam hari ini. Arief, silakan. Ya, selamat malam Ruli. Sampai dengan malam hari ini proses pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewo masih terus berlangsung, sehingga konferensi pers yang tadinya dijadwalkan sejak sore hari tadi ini harus mundur hingga malam hari ini dan belum digelar juga. Dan memang untuk Bupati Pati sendiri Sudewo tadi pagi tiba di gedung KPK sekitar pukul 10:30 dan ketika ia masuk ke gedung Merah Putih, Sudewo tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media. Dan menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, itu total ada 8 orang yang diamankan saat OTT KPK dan sudah dibawa ke gedung Merah Putih. Itu terdiri dari Bupati Pati sendiri Sudewo, lalu 2 orang camat, 3 orang kepala desa, dan 2 orang calon perangkat desa. Dan Sudewo diduga melakukan jual beli jabatan di lingkungan aparatur desa di Pati. Ini bahkan jubir KPK Budi Prasetyo menyebutkan Sudewo memasang tarif atau red card terhadap jabatan-jabatan yang akan diisi. Seperti misalnya kepala urusan atau kepala seksi, bahkan sekretaris desa. Namun untuk rincian berapa harga dari jabatan tersebut itu Budi Prasetyo belum menyebutkan secara detail, dan Budi Prasetyo mengatakan nanti detail dari harga jabatan yang dijual oleh Bupati Pati Sudewo akan disebutkan saat konferensi pers nanti. Dan sampai malam hari ini kemungkinan besar proses pemeriksaan masih berlangsung karena kita awak media juga masih menunggu untuk konferensi pers, karena jika konferensi pers belum digelar itu artinya proses pemeriksaan terhadap Bupati Pati Sudewo ini belum selesai. Dan selain menjaring 8 orang dalam OTT Pati, KPK juga menyita uang senilai miliar rupiah, tapi uang tersebut tidak disebutkan juga berapa detailnya, dan diduga kuat uang tersebut sebetulnya adalah uang suap atau uang untuk membeli jabatan yang akan disetorkan kepada Bupati Pati Sudewo. Dan Budi Prasetyo juga menambahkan bahwa dalam proses OTT ini di antara 8 orang tersebut yang terjaring OTT KPK ada salah satunya yang berperan sebagai pengepul atau sebagai kasir yang tugasnya untuk mengumpulkan duit dari jual beli jabatan di lingkungan aparatur desa di Pati, Jawa Tengah. Sementara untuk OTT di Madiun yang menangkap wali kota Madiun yaitu Maidi, ini juru bicara KPK Budi Prasetyo sebetulnya mengatakan untuk proses ekspos itu sudah selesai dilakukan kemarin, dan status hukum terhadap 9 orang yang terjaring dalam OTT Madiun itu semuanya sudah ditentukan. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan, dan memang rencananya akan diumumkan ini berbarengan dengan konferensi pers OTT Bupati Pati. Dan pada saat OTT Wali Kota Madiun Maidi ini KPK itu menjerat 15 orang, tapi yang dibawa ke gedung KPK Merah Putih ini ada 9 orang. Yang pertama adalah Wali Kota Madiun sendiri yaitu Maidi, lalu 2 orang ini ASN, dan 6 orang ini pihak swasta. Dan Maidi ini terjerat OTT diduga atas dugaan suap fee proyek dari di lingkungan kota Madiun untuk pengadaan proyek, dan juga penyalahgunaan dana corporate social responsibility atau CSR di tata kota lingkungan di kebetulan kota Madiun. Dan status hukumnya ini sudah ditentukan, bahkan status kasusnya sendiri atau perkaranya sendiri sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi untuk ekspos untuk OTT Madiun ini sudah selesai. Jadi kemungkinan besar ini tertunda karena memang untuk pemeriksaan Bupati Sudewo ini masih belum selesai. Jadi nanti untuk konferensi pers OTT Madiun akan digabung dengan konferensi pers OTT di Pati. Jadi nanti kita tunggu saja, Ruli. Mudah-mudahan dalam waktu tidak berapa lama lagi ini konferensi pers dari 2 OTT ini bisa segera digelar, Ruli. Baik, Arief Kurniawan melaporkan dari Gedung KPK Jakarta, dan malam ini kita akan sama-sama mendengarkan seperti apa konferensi pers oleh KPK terkait dengan OTT di Pati dan juga Madiun. Di Pati yang menarik adalah seperti apa dan berapa besarnya red card yang ditetapkan oleh Bupati Pati terkait dengan lelang jabatan di Pati, Jawa Tengah ini. Terima kasih Arief Kurniawan melaporkan dari Gedung KPK. Selamat bertugas kembali.